Dia bisa makan langsung di sini ya? Iya. Terus pengen coba biar lebih dekat dengan pantai. Buat aku ya. Nah, ya, bismillah. Di vlog kali ini, aku mau ajak kalian jalan ke Gunung Grute. Gunung Grute ini jadi salah satu jalur utama yang menghubungkan Banda Aceh ke Aceh Jaya, Aceh Barat, sampai Aceh Selatan. Yang buat tempat ini spesial tuh karena di sepanjang jalan kamu akan menemukan banyak spot nongkrong seperti kafe pinggir jalan. Jadi kamu bisa singgah untuk sekedar makan atau ngopi sambil menikmati view alam sekitar. Gila sih. Yang paling unik karena di sini ada kafe namanya Kafe Siamang. Dan di tempat ini, siamang-siamang liar akan sering turun untuk mendekat ke pengunjung. Bahkan bisa dikasih makan juga. Dan terkadang mereka juga akan nyolong makanan kamu loh. Pokoknya ini tuh bakal jadi spot yang wajib kamu kunjungi kalau kamu ke Aceh. Jadi tonton vlog ini sampai habis ya. Ke Garute dari Banda Aceh jaraknya sekitar 60 sampai dengan 70 km dan kita butuh waktu 1,5 jam sampai dengan 2 jam perjalanan. Dan kita harus melewati dua area pegunungan yaitu Gunung Paro dan puncak akhir di Gunung Garute. Meskipun perjalanannya lumayan jauh, tapi kamu nggak usah khawatir akan bosan di perjalanan karena view alam seperti gunung dan lautan lepasnya akan menemani kamu sepanjang perjalanan sampai ke tujuan. Nyari pantai di kawasan Aceh itu nggak sulit karena hampir semua daerahnya adalah pesisir dan juga pegunungan. Ini kalian bisa lihat pantai dan gunung berada di satu lokasi yang sama, ya. Jadi bisa dapatin dua spot sekaligus, satu yang gunung dan satu lagi yang pantai. Teman-teman bisa liatin di sepanjang pantai ini ada banyak pondok yang bisa kalian gunakan untuk beristirahat ya. Dan ini gratis, tidak berbayar. Kalian cukup pesan makanan aja di kafe yang ada di seputaran pondok ini. Dan kalian bisa bebas duduk di mana aja yang kalian mau. Dan untuk harga makanan di sini pun masih harga normal, nggak yang mahal-mahal banget, nggak yang harga wisata. Paling kayak kelapa itu 10 ribuan. Mie 10 sampai 15 ribu, pokoknya masih harga yang murah, terjangkau ya. Hiburan orang Aceh kayak gini guys, pantai kalau nggak gunung, pokoknya semua yang berkaitan dengan alam. Aku lagi di kawasan Aceh Besar ya, dan Aceh Besar memang untuk objek wisata alam seperti ini jauh lebih banyak ketimbang Banda Aceh. Kalau Banda Aceh kan itu pusat kota, dan juga kota kecil biasa, nggak terlalu banyak tempat wisatanya, paling ya Masjid Raya Baitur Rahman, Museum Tsunami, yang kayak gitulah wisata sejarah ya. Kalau kalian mau nyari alam itu di Aceh Besar. Dan Aceh Besar dengan Banda Aceh itu jaraknya deket banget, nggak jauh. Tujuan aku tuh bukan ke sini sih, tapi aku mau ke Gunung Grute. Itu juga salah satu tempat wisata yang recommended ya buat teman-teman yang baru pertama kali ke Aceh, harus cobain ke sana. Ini kemari hanya singgah untuk makan siang sebentar. Sekarang ini sekitar jam 12 siang, jadi panas banget cuacanya. Kalau emang kalian mau mantai, datang kemari khusus buat mantai, itu bagusnya sore ya, jam 4 atau jam 5 sore. Hampir di setiap pantai di Aceh itu kalian bisa liatin sunset. Pantai di Aceh itu mostly pasirnya adalah pasir putih ya, bersih. Cuma sayang karena ini mungkin daerah yang agak jauh dari pusat kota juga, dan mungkin hanya dikelola oleh penduduk sekitar, makanya untuk kebersihan di sini agak kurang sih dibanding pantai lain yang memang lebih terkenal dibanding ini ya. Jadi di sini kalian bisa lihat masih ada sampah, sayang banget ini pengunjung yang agak kurang bertanggung jawab, sampahnya nggak dibuang. Rata-rata yang kesini sih singgah makan siang aja sebentar ya, karena perjalanan menuju ke Gunung Grute itu juga lumayan jauh dari Banda Aceh. Siang-siang panas begini enak banget minum kelapa ya. Sebenarnya bisa aja duduk di pondok-pondok yang ada di sana, tapi aku pengen coba biar lebih dekat dengan pantai. Ini kelapanya muda banget ya.
Aku suka banget kelapa yang kayak gini, yang dagingnya nggak terlalu tebel, masih yang halus, yang mudah banget gitu. Sekarang kita ini lagi di jalan lintas sebenarnya ya, yang menuju ke Aceh Barat dan ke Aceh Selatan. Jadi nanti kita akan melewati satu pegunungan lagi dari sini, yaitu Gunung Grute. Grute itu juga sebenarnya jalan lintas, tapi dijadikan objek wisata. Semua pondok yang ada di sini gratis ya. Kalian cukup pesan makan atau minum aja di warung pemilik pondoknya, dan kalian bisa duduk di pondok ini sepuasnya. Dia makan aja rekam. Ikut aku ya. Nah ya, bismillah. Sentul nanti sana, belum tentu ada. Lokasi pantainya pas sekali ya di pinggir jalan. Tuh, jadi emang ini jalan lintas untuk menuju ke Aceh Jaya, Aceh Barat, dan Aceh Selatan. Makanya jalannya agak lebar dan jalannya juga mulus, nggak berlubang. Musola adalah hal yang wajib ada di setiap tempat wisata di Aceh, baik itu lokasi wisata, resto, kafe. Pokoknya kalian akan sering banget menemukan musola, even itu hanya di pinggir jalan ya, karena memang daerah Aceh itu Islamik banget, dan sholat itu adalah sebuah keutamaan ya buat umat muslim. Jadi di Aceh itu nggak bakalan sulit untuk menemukan musola, walaupun cuma kecil seperti ini. Di sini juga ada toiletnya ya guys, dan ini gratis, kalian boleh bayar seikhlasnya aja, tidak ada pungutan biaya harus berapa. Iya. Sama. Oh, ini 2 Indomie telur. 6 tadi tambah serian ya? Ya, tambah 1 kan? Kelapa, tambah 7 tambah 1. Berarti serian juga? Ya, tambah 1. 20, 90, 110. 201.000. Oke, 200. Makasih. Nama kafenya apa? Roger Cafe. Lokasi? Lokasi. Ini nama pantainya apa? Ini Pantai Luara. Loara. Aceh besar ini kan? Aceh besar. Setelah selesai makan siang dan sholat di Pantai Loara, kita melanjutkan perjalanan menuju puncak Gunung Grute. Dan dari Pantai Loara ini udah nggak jauh lagi ya, cuma sekitar 10 sampai dengan 15 menit perjalanan, kita akan tiba di puncak Gunung Grute. Karena ini libur lebaran, jadi ramai banget pengunjung. Jalanan pun macet, tapi tetap mata terpuaskan ya dengan melihat suasana pantai yang ada di sebelah kanan, dan juga di sini berjejer kafe-kafe yang bisa kalian singgahi untuk sekedar istirahat, minum kopi, makan, ataupun melihat pemandangan sekitar. Sampai ke sini udah mulai kedengaran suara siamangnya. Pas nyampe kemari aku agak kaget karena ternyata seramai itu orang yang berkunjung kemari, bahkan parkiran motor juga sampai full, sebagian mobil bahkan nggak bisa parkir di sini dan mereka harus memilih tempat lainnya. Ini adalah spot yang paling sering didatangi pengunjung karena disinilah letak puncak Grute yang paling tingginya, dan juga disinilah ada cafe siamang. Jadi kalian bisa nongkrong sambil melihat siamang. Nanti siamangnya akan datang menyamperi kalian. Siamang-siamang yang ada di sini, mereka udah pada jinak dengan para pengunjung ya, dan udah terbiasa juga. Bahkan mereka terkadang suka ngambilin atau nyolongin makanan yang ada di meja pengunjung. Contohnya seperti abang yang di depan ini ya, mie-nya direbut oleh kerumunan siamang ini.
Meskipun mereka udah jinak, kita tetap harus hati-hati ya, jangan sampai kita menyakiti mereka karena nanti mereka bisa marah dan mengamuk. Dia bisa makan langsung di sini ya? Ya. Ini kalian bang baik teh ya. Tos. Kita juga bisa melihat keindahan view dari puncak Gunung Grute ini ya, tapi sayang banget pas aku naik karena rame banget orang, jadi aku nggak sampai ke puncak dan aku akhirnya turun kembali. Jadi ini aku hanya memperlihatkan keadaan sekitar aja ya. Jadi kalau ke Grute itu guys, kita nggak cuma bisa lihat kafe Siamang tadi ya, kita juga bisa naik ke puncaknya untuk lihat pemandangan di sekitar. Well, aku baru tahu ternyata sekarang di puncak ini juga sudah didirikan kafe karena dulu beberapa tahun lalu ya ketika aku kemari masih belum ada. Jadi kita kalau naik ke atas puncak ini ya plong gitu aja. Benar-benar kita bisa melihat view dari ketinggian. Tapi sekarang udah ada kafe juga. Sekarang tempatnya udah beda sih, nggak kayak dulu lagi. Kalau dulu di atas itu ya cuman pemandangan biasa aja, nggak ada kafenya. Sekarang kan 5 kafe. Jadi aku turun lagi aja. Sampai di sini dulu ya vlog hari ini dan sampai jumpa lagi di vlog berikutnya.